Ribuan tahun yang lalu, kekuatan yang berlaku adalah kekuatan fisik. Dan tentunya para pemimpin di zaman itu hampir semua adalah pria-pria tangguh yang memiliki fisik yang kuat. Dan mereka yang memiliki fisik yang kuat selalu menjadi figur terpandang di zaman itu. Lalu siapa yang jadi korban? Ya, wanita. Wanita nggak punya kesempatan untuk bisa bersaing secara fisik terhadap laki-laki. Dan mereka juga nggak punya senjata untuk mengalahkan laki-laki. Baik itu secara politik, sosial, dan bahkan di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana figur wanita hebat seperti Cleopatra, Bathsheba, Sisi, dan figur-figur lainnya bisa berkuasa di zaman itu? Karena mereka mengetahui salah satu kelemahan laki-laki, yaitu hasrat seksual yang tidak pernah bisa puas. Perempuan juga punya hasrat seksual yang sama besarnya dengan laki-laki, tapi mereka mampu menahan dan menyembunyikan hasrat seksual mereka. Terus yang terjadi adalah, di zaman itu, mereka tidak mampu menolak ajakan untuk berhubungan seksual. Karena ketika para perempuan menolak, para laki-laki akan memaksa mereka dengan kekuatan fisik mereka. Dan para figur wanita hebat yang saya sebutkan tadi, Bathsheba, Helen of Troy, Siren dari Cina, Sisi, dan yang paling terkenal Cleopatra. Mereka menguasai teknik yang disebut seduction, atau bahasa Indonesianya merayu. Caranya adalah, pertama, mereka menarik perhatian para laki-laki dengan paras mereka yang sangat cantik. Mengenakan makeup yang bagus, pakaian mewah, serta aksesoris yang indah. Seakan-akan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah seorang dewi. Meski cara berpakaian mereka tidak terbuka dan hanya menunjukkan sedikit kulit yang bisa terlihat, mereka berhasil menaklukkan para laki-laki, membuat para laki-laki berimajinasi, tapi imajinasinya ini bukan hanya tentang seksual, tapi juga membuat para laki-laki berimajinasi untuk bisa memiliki seorang figur dewi untuk diri mereka sendiri. Ya, katakanlah mereka berimajinasi bahwa mereka bisa melakukan seks dengan seorang dewi. Ketika target mereka sudah tertarik, para wanita ini akan menarik targetnya keluar dari dunia politik dan peperangan yang ada di zaman itu, lalu mengajak targetnya untuk masuk ke dalam dunia yang penuh kemewahan, kepopuleran, dan kepuasan seksual. Semakin kuat penguatan yang diberikan para wanita ini, semakin keras pula targetnya akan jatuh cinta. Dan ketika targetnya sudah jatuh cinta, mereka akan berubah dan menjadi dingin, membuat targetnya bingung. Karena ketika para laki-laki ini sudah terlena dengan cinta, mereka ingin lebih, mereka semakin haus. Tapi para wanita ini akan mengambil lagi semua kepuasan itu, meninggalkan targetnya dan membuat mereka bertanya-tanya. Akhirnya, para laki-laki ini terpaksa mengejar para wanita itu, menjadi bucin tolol dan mencoba melakukan segala cara agar bisa mendapatkan hati para wanita itu kembali. Dan akhirnya, para tokoh besar seperti Julius Caesar, Mark Antony, King David, dan King Fuchai yang selalu digambarkan menjadi seorang pria perkasa, ahli strategis, jagoan perang, mereka akhirnya menjadi budak wanita. Sejak zaman itu, ilmu seduction ini sudah diturunkan hingga akhirnya pada abad ke-17 mulai muncul pria-pria yang menguasai ilmu ini, seperti Duke de Lauzun dan Don Juan yang sangat terkenal itu. Mereka menggunakan metode yang hampir sama, yaitu dengan berpenampilan menarik, berdandan seperti wanita, tapi juga maskulin seperti laki-laki jantan. Kalau zaman sekarang tuh mirip lah sama idol Korea. Dan nyatanya works kan, banyak para wanita yang mengidolakan para idol Korea ini. Lalu mereka memanfaatkan salah satu kelemahan wanita, yaitu kata-kata. Lalu ilmu ini diturunkan lagi hingga muncul tokoh lain seperti Casanova yang terkenal itu kan, dan Ninon di Enclos. Lalu ilmu ini mulai banyak diaplikasikan para tokoh-tokoh politik di zaman dulu untuk mendaki karir mereka. Mereka merayu atasan mereka, merayu raja mereka, merayu jenderal mereka untuk membangun relasi. Mereka bertempur secara psikis dan kata-kata untuk mengalahkan para kompetitor mereka yang lainnya. Lalu teknik ini semakin berkembang dan digunakan juga oleh para artis untuk menjadi populer. Digunakan para politikus untuk orasi atau pidato sehingga mereka bisa mendapatkan banyak pendukung. Contohnya Jokowi, Prabowo, Ganjar, mereka masuk yang masuk ke desa-desa itu, terus berusaha untuk mengerti, memberikan atensi kepada warga desa sehingga warga desa ini menjadi mengagumi mereka.
dan akhirnya mereka mendapat banyak pendukung. Terus di zaman sekarang, kekuatan sudah berbalik. Zaman dulu, orang-orang hebat adalah mereka yang memiliki kekuatan fisik besar. Tapi zaman sekarang, mereka yang berdiri di puncak adalah mereka yang bisa memanipulasi, pintar berkata-kata, dan pintar melakukan perang psikologi. Dan orang-orang yang menguasai ilmu ini selalu dilihat sebagai orang yang berkarisma, yang padahal enggak. Mereka cuma pintar menggunakan ilmunya. Dan ya jelas, teknik yang digunakan Cleopatra ribuan tahun lalu masih work untuk dipraktekkan zaman sekarang. Jadi fokus kita kali ini akan membahas tentang esensi dari seduction. Dengan menggunakan kepuasan atau kesenangan sebagai umpan, memainkan emosi dan pikiran target, meningkatkan dan menggerakkan hasrat target, dan membuat mereka menyerah secara psikologis. Oke, sekian karena ini hanya pengantar materi kuliah kita. Kita lanjutkan teknik-tekniknya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk review ulang episode-episode sebelumnya, karena kedepannya kita akan menggunakan teknik-teknik itu sebagai pembahasan dan perbandingan. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.